menurut Mas Sudianto, jadi apa nih yang harus kita lakukan ini biar tetap MSCI percaya sama kita? Itu apa yang harus kita lakukan, terutama mungkin regulator ya? Ya, karena kalau kita sebagai investor, nothing we can do, Pak. Itu sudah Nothing we level can do, ya. regulator, ya, regulator. Yeah. Regulator dalam hal ini OJK. Tapi terdampak sekali nih. Melihat komen-komen di media sosial itu kan, waduh luar biasa gitu. Betul. Iya. Karena ini juga salah satu yang penurunan terdalam yang hari Rabu kemarin itu kan salah satu yang terdalam dalam sejarah bursa efek juga gitu. Meskipun bukan yang terdalam ya, tapi masuk yang terdalam juga gitu. Ya, apalagi kita udah enak-enak setahun naik, kayaknya bursa nggak pernah turun kan. Jadi orang gampang kaget nyari gitu. duit itu ya. Kayaknya. Begitu dikasih begini, wah. Iya. Nah, kalau menurut saya yang masalahnya kan sudah clear. MSCI dia nyatakan dia tuh punya sanksi terhadap data di Indonesia. Nah, berarti kan harus diperbaiki nih. Nah, kalau saya lihat Pak ya, banyak orang tuh ngumpetin kepemilikan di bawah 5%. Karena kalau di bawah 5 kan nggak usah disclose. Kalau di atas 5 kan harus disclose. Jadi mungkin syarat disclose itu nggak 5 lagi, mungkin lebih rendah. Apakah 2,5, apakah 3. Jadi kalau kamu punya 2,6, ya kamu disclose. Tapi Pak, kalau nanti 2,5, nanti dia nomininya tambah banyak Pak. Jadi di 2,4, 2,4. Yeah. Ya bisa, tapi gini, kalau kita nitip uang di orang kan, kalau tiba-tiba dia pergi gimana? Kan sudah atas nama dia. Ya, dia mau tarik kan itu haknya dia. Terus sekarang Cortex kan juga datanya nyambung Pak. Kita minjem uang sama orang ya, itu kita harus masukin nomor KTP orang itu Pak di Cortex. Nah, jadi datanya akan nyambung, menurut saya akan semakin sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, nomor satu mungkin peraturan tentang keterbukaan bisa direvisi. Diturunkan tadi. Diturunkan. Tentu banyak yang komplain. Saya pernah ngobrol, wah katanya Pak, dulu tuh ke 5% aja itu diskusinya alot gitu. Nah, kalau kita turunkan lagi, bagaimana? Tapi sekarang kalau kita nggak turunkan, pilihannya ditinggal asing. Jadi itu bukan pilihan. Itu menurut saya dari yang mereka dari MSCI berikan tuh menurut saya itu ancaman sangat serius. Kalau sampai turun ke itu ya Pak, frontier ya. Kalau cuma dikurangi bobotnya, oke lah, ya mungkin 2 hari turun sudah. Kartu merah tadi ya itu ya oke lah ya. Kalau sampai turun liga itu yang wah itu sudah kayak obligasi itu ibaratnya yang tadinya investment grade jadi non investment grade, itu sudah bahaya. Jadi kalau memang kepemilikan yang orang umpetin di bawah 5% mungkin bisa diturunkan. Nah terus kedua kalau saya perhatikan Pak, orang juga suka distribusi barang itu lewat transaksi nego Pak. Jadi contoh misalnya ada saham lagi naik tinggi. Tapi pasti pasar nego tuh bisa 20%, 30% lebih murah. Nah, ada apa nih? Pinjaman. Masa sih? Atau apa gitu kan? Nah, jadi ibaratnya transaksi di bursanya regulernya kelihatan tinggi, tapi di bawahnya distribusi barang di harga rendah. Nah, untuk itu mungkin transaksi negosiasi itu perlu keterbukaan, Pak. Jadi kalau misalnya dilakukan oleh selain lembaga jasa keuangan, atau misalnya lembaga jasa keuangan tapi nominal tertentu, harus disclose seperti halnya pemegang saham beli atau jual. Tapi ini disclose-nya pembeli penjual misalnya. Jadi kalau orang mau transaksi nego itu ya mikir-mikir. Karena kita kan juga sebagai masyarakat sahamnya misalnya 3.000. Ada transaksi nego di 1.200. Ada apa nih? Aneh kan? Kenapa ada pihak mau jual 1.200 sementara di market bisa jual 3.500 misalnya. Nah, jadi baiknya di-disclose jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Nah, kemudian praktek nitip nama Pak sama afiliasi Pak. Itu mungkin harus jadi mandatori Pak. Ya karena itu Pak, sorry to say ya orang tuh masih kepengen kalau dia beli jual nggak mau nama dia keluar. Nah, ada yang pakai PT, ada yang mungkin pakai nitip temannya atau apa, itu istilahnya nomini kan. Nah, itu menurut saya pengungkapannya sifatnya wajib. Kalau kita lihat misalnya saya ambil contoh Pak, boleh saya buka ya. Kayak Bank BCA Pak. Nah, ini saya kasih contoh Pak ya. Ini BBCA Pak. Itu ada tulisan afiliasi para pengendali Pak. Oh iya, iya. Artinya dia bukan pengendali, tapi mungkin temannya atau siapa di-disclose. Nah, contoh Adaro juga sama Pak. Nah ini Pak, Adaro bahkan 10% Pak afiliasinya. Nah ya, harusnya semua emiten itu punya tingkat keterbukaan yang seperti itu Pak.
Sehingga nggak cuma pemiliknya aja, tapi afiliasi pemilik juga kelihatan. Dan ketika afiliasi bertransaksi, wajib publish, Pak. Nah itu mungkin beberapa harapan saya sih. Kalau Mas Sudianto melihat respons nih dari otoritas Bursa Efek, OJK maupun SRO yang lain ya, KSE gitu, gimana 2 hari ini? Very good, Pak. Very good. Very good, luar biasa, Pak. Karena ya ini artinya kan serius, Pak. Sampai katanya OJK akan berkantor di bursa. Iya. Mulai besok nih. Betul. Mulai Pokoknya sampai masalah ini beres, Jumat. dia harus sampai ini selesai. Itu bagus kan? Karena kan ya kadang-kadang kalau kita ngomong lembaga ya, regulator ya, kalau beda kantor, jadwal meeting atau apa, ini kan meetingnya semua duduk di situ, Pak. Sampai beres butuh apa gitu. Jadi menurut saya ini sangat baik. Kemudian daripada kita bingung-bingung apa gini, ya udah tanya aja MSCI butuh apa, kita provide semaksimal berdasarkan peraturan. Tapi tentu misalnya untuk apa namanya, untuk keterbukaan yang 5% harus berubah dulu peraturannya, nggak bisa asal kita misalnya jadi 3 terus publish 3 nggak bisa, kita harus mengubah peraturan dulu. Mengubah peraturan itu kan ranahnya regulator misalnya. Nah jadi dengan berkantor seperti itu harusnya oke. Mungkin lebih cepat nanti ya koordinasinya gitu. Apa yang salah atau apa udah pokoknya langsung segera Tapi tentu ada koridor peraturan, nggak bisa asal main ubah aja gitu. Nah itu sih. Kalau free float menurut Mas Sudianto kan kita masih salah satu yang terendah gitu di global gitu. Perlu sampai berapa persen mungkin? Relatif rendah lah ya. Nah, kalau misalkan MSCI itu dia biasanya cut off-nya 15%, Pak. Jadi kalau di bawah 15%, syarat untuk masuknya jadi lebih tinggi. Nah, kalau misalkan kita bisa 15, harusnya oke. OJK kan sudah bilang di poin terakhir kan. Kalau untuk saham perusahaan baru minimal 15%. Tapi kalau untuk saham perusahaan yang existing kan nggak bisa dipaksa. Jadi mungkin perlu bertahap sampai 15%. Tapi even 15% pun menurut saya itu relatif rendah. Idealnya menurut saya ya kayak kalau kita lihat Bank BCA lah ya. Ya mungkin 40-an% seperti itu. 40% free float. Ya. Karena kalau sudah 40, pemiliknya banyak, ibaratnya nggak bisa corner harga, Pak. Nggak bisa kita ini. Ya, nggak bisa perdagangan yang dikoordinasikan. Ya, itu nggak bisa gitu kan. Ya. Kalau mau koordinasikan very expensive. Iya, sangat mahal, betul. Karena yang terlibat banyak sekali gitu. Betul. Tapi kalau free float naik, itu kan harus ada yang menyerap kan. Betul. Market kita gimana kira-kira? That's why butuh waktu ya. Tapi kan sekarang retailnya meledak, Pak. Saya kemarin sempat ikut acara bursa ya, kalau nggak salah. Ada presentasi dari direktur bursa waktu itu, katanya 2025 investor retail itu naiknya 1000 T, Pak. Kekayaan para investor retail dari tamu-tamunya Pak Masirom sampai orang kita biasa seperti ini jumlahnya semua, itu 2025 nilai saham mereka meningkat 1000 T, Pak. 1000 T ya oke, nggak bisa bilang ini terserap, tapi kalau pelan-pelan kan bisa. Dan kalau semakin banyak orang bisa beli saham, pemiliknya makin banyak, nggak bisa terkontrol, Pak. Itu yang diinginkan oleh asing, Pak. Karena asing itu dia nggak suka, Pak. Karena masuk MSCI harganya naik. Jadi seolah-olah harga itu cuma bisa naik kalau dia masuk MSCI. Padahal mereka kepengennya beli saham yang merepresentasikan suatu negara. Jadi MSCI, FTSE itu dia pengen bikin suatu indeks yang merepresentasikan Indonesia. Dan kalau standar itu 85%. FTSE juga kurang lebih sama. Nah, mereka pengen beli sekelompok saham yang merepresent suatu country. Nah, ketika dia sudah beli, dia kepengen kalau memang country ini story-nya bagus, harganya naik. Bukan karena dia beli. Kalau karena dia beli harga naik, berarti pada saat dia jual harganya turun. Karena memang perusahaannya bagus gitu ya, secara fundamental gitu ya. Jadi dia beli dulu saham-saham yang merepresent suatu country. Nah, kalau memang country ini story-nya bagus, ya nanti akan naik dengan alami. Dengan alami. Bukan karena dia beli. Bukan karena dia beli terus yang lain masuk gitu terus. Iya. Artinya kalau karena dia beli harga naik, berarti ketika dia exit harga jatuh. Nggak bisa invest kayak gitu. Iya.